Level sama dengan Reducet, lebih besar dari Liu Jianchao siap menjadi Menteri Luar Negeri. Pakar mengatakan dia takut terulangnya situasi Qin Gang. Liu Jianchao, Kepala Departemen CPC Internasional, mengunjungi AS, memicu spekulasi tentang pengangkatannya sebagai Menteri Luar Negeri. Liu Jianchao, 59 tahun, pernah menjabat sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Duta Besar untuk Filipina, Duta Besar untuk Indonesia, Asisten Menteri Luar Negeri, dan kemudian bekerja di Komisi Pusat Inspeksi Disiplin. Pada tahun 2018, ia kembali ke kantor pusat luar negeri, menjabat sebagai Wakil Direktur dan Wakil Direktur Eksekutif Kantor Luar Negeri, sebelum diangkat menjadi Kepala Departemen Penghubung Internasional pada tanggal 2 Juni tahun 2022. Dia adalah anggota Komite Sentral ke-20. Chen Bingqi, profesor di Departemen Diplomasi di Universitas Nasional Chengchi, Taiwan, menyatakan pada tanggal 10 Januari bahwa Liu Jianchao dapat menjadi Menteri Luar Negeri yang baru, karena kunjungannya baru-baru ini ke AS menunjukkan kepercayaan Xi Jinping kepadanya. Selain Wang Yi yang menjabat wakil tingkat nasional dan merangkap Menteri Luar Negeri, saat ini terdapat 3 pejabat senior tingkat menteri di eselon atas Kementerian Luar Negeri China, termasuk Liu Jianchao, Sekretaris Komite Partai Kementerian Luar Negeri Qiu, dan Wakil Menteri Luar Negeri yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari Ma Zhaosu. Seorang komentator independen, Chai Sen-kun, memposting analisis di sebuah platform, menyatakan bahwa Qiu, 63 tahun, penduduk asli Shaanxi, adalah orang kepercayaan yang dipercaya oleh Xi Jinping. Namun, ia tidak memahami urusan diplomatik dan hanya mewakili Xi Jinping untuk membawahi Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengambil alih posisi Menteri Luar Negeri. Ma Chaosu, 1 tahun lebih tua dari Liu Jianchao, memiliki pengalaman luas dalam diplomasi multilateral dan bekerja dengan Eropa. Namun, tidak satupun dari mereka yang pernah bertugas di AS atau Jepang, yang merupakan aspek penting dari tanggung jawab Menteri Luar Negeri. Chai Sen-kun mengatakan bahwa Qin Gang telah mengumpulkan pengalaman di AS sebelum dipromosikan menjadi penasihat negara dan Menteri Luar Negeri. Kunjungan penting Liu Jianchao ke AS menunjukkan bahwa ia akan mengambil alih urusan diplomatik China. Selama kunjungan Liu Jianchao ke AS pada tanggal 9 Januari, ia menunjukkan sikap ramah terhadap AS, menekankan bahwa Beijing tidak berupaya untuk mengubah tatanan dunia tetapi berharap untuk memperkuat kerjasama dengan AS. Ia juga berkata, "Saya benar-benar tidak percaya bahwa selalu ada semacam diplomasi prajurit serigala, dan tidak ada pembicaraan untuk kembali ke pendekatan diplomasi ini." Belakangan ini, suasana dalam sistem urusan luar negeri Partai Komunis China sedang tegang. Selain Menteri Luar Negeri sebelumnya Qin Gang yang telah mengalami kecelakaan, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Liu Cheng, yang pernah menganjurkan hubungan China-Rusia yang tidak terbatas, dipindahkan menjadi Wakil Direktur Administrasi Negara Radio, Film, dan Televisi pada bulan Juni tahun sebelumnya dan segera pensiun pada usia 60 tahun pada bulan Juli. Zhao Lijian, Wakil Direktur Departemen Penerangan Kementerian Luar Negeri, yang memiliki pernyataan tajam, dipindahkan menjadi Wakil Direktur Departemen Urusan Perbatasan dan Maritim sekitar setahun yang lalu dan sudah lama bungkam. Li Zhengxiu, seorang ahli militer dan wakil peneliti di Yayasan Penelitian Kebijakan Nasional Taiwan, menyatakan pada tanggal 10 Januari bahwa Partai Komunis China memiliki sistemnya sendiri untuk melatih personel urusan luar negeri. Namun sistem ini terganggu setelah Xi Jinping menjabat karena Xi tidak terlalu percaya pada metode pelatihan sebelumnya. Dia memaksakan kehendak pribadinya pada sistem urusan luar negeri, menyebabkan pembersihan besar-besaran dan kekurangan personel di seluruh sistem luar negeri. Ia berkata, "Jika kita mengikuti pengaturan mereka sebelumnya, pada dasarnya, orang-orang di tingkat bawah bisa secara bertahap mengambil alih. Namun, karena preferensi pribadi Xi Jinping, kecepatan pelatihan seluruh sistem luar negeri terganggu." Sebagai contoh, Qin Gang tidak seharusnya mengambil alih posisi Menteri Luar Negeri secepat itu. Akibatnya, dia dipromosikan secara tidak berurutan. Tetapi Xi tidak mengantisipasi bahwa Qin Gang akan mendapat masalah begitu cepat, dan Wang Yi untuk sementara mengambil alih dan ini memiliki dampak yang signifikan baik di dalam negeri maupun internasional. Chen Bingqi, seorang profesor asosiasi, percaya bahwa Xi mungkin membiarkan Wang Yi terus mengawasi Kementerian Luar Negeri untuk jangka waktu tertentu sampai pembersihan internal Kementerian Luar Negeri selesai,
dan pejabat tingkat tinggi menyatakan kesetiaan mereka kepada Xi sebelum memutuskan calonnya. Xi takut akan munculnya Qin Gang yang lain. Ia harus berhati-hati agar tidak kembali menggunakan orang yang salah, yang dapat mempengaruhi posisinya di dalam partai. Pengunduran diri Qin Gang begitu rahasia dan tidak terlalu menonjol, menunjukkan bahwa Xi tidak ingin dunia luar mengetahui detail skandal Qin Gang. Detail-detail ini mungkin tidak menguntungkan bagi pemerintahannya. Demikian pula, Xi harus ekstra hati-hati dalam menunjuk menteri luar negeri baru. Li Zhengxiu menuturkan, pemilihan calon menteri luar negeri juga bisa melibatkan kuda hitam. Semakin besar kemungkinan kandidat yang disebutkan oleh dunia luar, semakin besar kemungkinan mereka pada akhirnya akan tersingkir. Xi kini mencari seseorang yang dapat dengan setia menerapkan kebijakannya. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menemukan seseorang yang dianggap setia.